Pecatur muda Indonesia, Nayaka Budi Dharma, untuk sementara memimpin turnamen ASEAN Zonal tahun 2025 dengan hasil 3 kemenangan dari 3 game. Di game ketiga, Nayaka berhasil mengalahkan pecatur asal Filipina dengan gelar Grandmaster, yaitu Daniel Quizon. Permainan dimulai dengan E4, lalu Quizon bertahan dengan C5, pertahanan Sisilia. Di posisi ini, alih-alih mengembangkan kuda F3, Nayaka memilih pengembangan kuda C3. Ini adalah Sisilia tertutup. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda C6, lalu gajah B5, memberikan tekanan pada kuda. Oleh karena itu, kuda menekan balik gajah. Di posisi ini, Nayaka Budi Dharma mengembangkan kudanya ke petak F3, memberikan pilihan untuk kuda hitam mengambil kuda atau mengambil gajah. Hitam memilih untuk mendorong G6, mempersiapkan gajah fianchetto. Nayaka Budi Dharma menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan gajahnya. Setelah hitam memainkan gajah fianchetto, putih kemudian rokade. Lalu hitam mendorong A6, mencoba untuk menjebak gajah. Tentu saja, Nayaka menukar kuda terlebih dahulu. Setelah pion makan kuda dan kuda mundur, maka hitam menyerang gajah. Tetapi sekarang gajah bisa selamat di petak B3. Tidak ada pion yang bisa menyerangnya lagi. Daniel Quizon pada posisi ini memainkan gajah fianchetto-nya yang kedua. Dengan demikian, dia memiliki 2 gajah fianchetto, sepasang gajah yang cukup berbahaya. Tekanan pada pion E diatasi dengan mudah. Dorongan pion D3 membuat pion terjaga, sekaligus membuka ruang bagi gajah petak gelap untuk menyerang. Oleh karena itu, Daniel Quizon mendorong E6, mencegah gajah untuk menempati petak G5. Apabila gajah berani, maka dia akan dihantam oleh menteri. Dengan langkah ini, maka tekanan gajah petak terang pada pion F7 juga menjadi berkurang. Permainan kemudian berlanjut. Pada langkah ke-11, Nayaka mendorong F4, bermaksud untuk membongkar lajur F. Di posisi ini, Daniel Quizon mengeluarkan kudanya ke petak E7, bersiap untuk rokade, sekaligus memberikan penjagaan pada petak F5. Nayaka merespon dengan menteri ke petak E1. Setelah hitam rokade, maka menteri F2. Tekanan besar pada pion D. Oleh karena itu, maka menteri B6 memberikan penjagaan pada pion. Namun setelah itu, pion C3. Apabila pion makan pion, maka hitam akan kehilangan menterinya. Tentu saja, hitam tidak gegabah. Di posisi ini, mendorong pion F5 adalah langkah terbaik yang disarankan oleh engine. Namun hitam membuat langkah yang tidak tepat. Dia mendorong D5. Nayaka Budi Dharma merespon dengan E5. Ini membuat gajah fianchetto petak terang menjadi pasif dan tidak berdaya. Gajah ini untuk sementara hanya makan gaji buta. Daniel Quizon kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan kudanya di petak F5. Namun lagi-lagi, langkah ini adalah langkah yang tidak tepat. Analisa engine menunjukkan bahwa keunggulan putih semakin besar. Di posisi ini, Nayaka Budi Dharma berhasil menemukan langkah terbaik, kuda makan pion. Setelah kuda makan kuda, Nayaka memainkan gajah E3, memberikan pining pada kuda hitam. Oleh karena itu, kuda F3 dikorbankan, skak. Tetapi setelah menteri makan kuda, maka menteri hitam tetap terancam. Olehnya itu, menteri mundur ke petak C7, mengancam dorongan pion yang bisa membuat hitam memenangkan sebuah gajah. Tidak ingin hal itu terjadi, maka putih menarik mundur menterinya ke petak F2.
Ancaman selanjutnya adalah gajah ke petak C5 untuk menyerang benteng. Daniel Cuizon rupanya tidak khawatir. Di posisi ini, dia mendorong A5, membiarkan gajah untuk menyerang bentengnya. Setelah itu, benteng bergeser ke petak C8, lalu Nayaka mendorong pion D4, memberikan penjagaan pada gajahnya. Di posisi ini, Daniel Cuizon menarik mundur menteri. Setelah itu, A3 dimainkan oleh Nayaka. Dengan langkah ini maka pion B tidak bisa didorong oleh hitam. Hitam kemudian merespon dengan gajah ke petak F8, tantangan pertukaran gajah. Namun, Nayaka tidak mengambil gajah. Dia memilih gajah mundur ke petak C2, membiarkan hitam makan gajah terlebih dahulu. Setelah pion makan gajah, maka pertahanan hitam menjadi berlubang. Gajah Fianchetto yang seharusnya menjaga pertahanan kini telah hilang. Di posisi ini, Daniel Cuizon mendorong A4. Lalu, Nayaka mengaktifkan benteng A ke petak D1, memberikan shadowing pada menteri. Oleh karena itu, menteri ke petak E7 memberikan tekanan pada pion. Tentu saja pion ini sudah tidak bisa terjaga. Oleh karena itu, Nayaka Buridharma memainkan benteng D4, membiarkan hitam mendapatkan pionnya. Namun sebagai kompensasi, Nayaka membuat gajah petak terang hitam lagi-lagi tidak berkutik. Gajah ini begitu pasif karena dihalangi oleh pionnya sendiri. Sedangkan Nayaka Buridharma memiliki gajah petak terang yang aktif menekan pion. Permainan kemudian berlanjut. Di posisi ini, Nayaka menempatkan gajahnya di petak D3 untuk menekan pion. Daniel Cuizon kemudian memainkan gajah ke petak C6, berupaya untuk membuat gajahnya tetap aktif. Akan tetapi, Nayaka kemudian mulai menyerang. Dorongan pion G4 dimainkan olehnya. Hal ini dibalas dengan gajah mundur ke petak E8. Selanjutnya, F5. Ancaman untuk menyerang menteri. Pion E kemudian makan pion, lalu pion makan pion, menawarkan sebuah pion untuk menteri hitam. Apabila di posisi ini, menteri nekat makan pion, maka pion makan pion. Dan apabila pion F makan pion, skakmat langsung terjadi. Apabila pion H yang makan pion, maka ada langkah kombinasi gajah makan pion. Setelah menteri G5 skak, raja lari. Kalaupun pion berani makan gajah, maka menteri melakukan skak. Setelah raja lari, menteri makan benteng. Dan putih unggul secara kualitas. Oleh karena itu di posisi ini, Daniel Cuizon tidak berani untuk mengambil pion. Di posisi ini, benteng A ke petak C8 dia mainkan. Selanjutnya, Buridharma menjawab dengan menteri G3. Selain menjaga pion, juga memberikan tekanan pada pion G. Benteng kemudian naik ke petak C6, tetapi F6, menteri terancam dan mundur ke petak F8. Selanjutnya, menteri H3. Dengan langkah ini, maka praktis menteri hitam tidak bisa bergerak kemana-mana. Menterinya begitu pasif. Olehnya itu, benteng mundur ke petak C7 dimainkan oleh hitam. Namun, benteng ke petak H4 memberikan tekanan pada pion H. Di posisi ini, Daniel Cuizon coba untuk menyerang dengan gajah D7, menteri terancam. Alih-alih menyelamatkan menteri, Nayaka Buridharma memainkan sebuah langkah brilian. Langkah itu adalah gajah F5, sebuah pengorbanan yang begitu mengerikan. Apabila di posisi ini, pion nekat untuk makan gajah, maka benteng makan pion. Posisi ini adalah skakmat dalam dua langkah.
Langkah terbaik untuk hitam adalah mengorbankan menterinya. Setelah itu, menteri makan menteri. Dan putih bisa melakukan skakmat pada dua tempat berbeda. Apabila di posisi ini gajah makan gajah, maka putih punya langkah kombinasi benteng makan gajah. Pion makan benteng, maka skakmat seperti yang telah kita lihat sebelumnya akan terjadi. Kalaupun H5 dimainkan oleh hitam, maka benteng F makan pion. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Kalaupun pion makan benteng, maka menteri G3 skak. Setelah raja H7, benteng makan pion skak. Kalaupun menteri menutup skak, maka menteri G7. Dan ini adalah skakmat. Tentu saja, Daniel Cuizon tidak mengambil gajah. Di posisi ini, Cuizon mencoba langkah kombinasi benteng makan pion, menyerang menteri. Tetapi, pion makan benteng. Hitam telah kalah kualitas, namun dia belum menyerah. Menteri C5, skak. Raja sembunyi di petak G2. Setelah itu, gajah makan gajah. Akan tetapi, Nayaka Bulidarma tetap mengorbankan bentengnya. Sampai di posisi ini, Daniel Cuizon menyerah. Bagaimanapun juga, hitam telah kalah satu perwira. Jika permainan dilanjutkan dengan pion makan benteng misalnya, maka benteng makan pion. Posisi ini adalah skakmat dalam dua langkah. Jika raja coba untuk lari, maka benteng H5, skakmat pun terjadi. Langkah terbaik untuk hitam adalah memperlambat terjadinya skakmat dengan cara mengorbankan menteri. Setelah raja makan menteri, hitam sudah tidak bisa berbuat apapun.